Al-Qurra orang alim. Kemudian mujahid orang jihad di jalan Allah, yang itu adalah orang berinfak, berderma. Jadi hanya sebatas ini, bukan orang yang berbuat baik lalu mengharap dunia. Itu tidak masuk di situ. Nah, jadi ini adalah orang yang berbuat baik tapi bukan karena Allah. Apa? Qurra. Ditanya waktu itu, untuk apa kau baca Quran? Aku baca Quran karenamu ya Allah. Kadzibta, kau dusta. Kau baca Al-Quran, kau memahami Al-Quran, melalui ilmu agama, hanya ingin disanjung-sanjung orang. Maka sana minta pahala dari orang yang menyanjungmu. Kemudian orang berjihad di jalan Allah, ditanya oleh Allah, untuk apa kau berjihad? Untukmu ya Allah. Kadzibta, kau dusta. Kau berjuang hanya ingin dianggap sebagai seorang pahlawan. Benderamu terangkat di Indonesia Raya misalnya, atau di mana, itu pengen disebut-sebut saja. Ya, maka kemudian yang ketiga adalah orang berderma. Dikatakan, untuk apa kau berderma? Aku ingin karenamu ya Allah. Dijawab, kadzibta, kau dusta. Kau berbuat itu semuanya hanya karena kamu ingin digelari sebagai seorang dermawan di kampungmu, dan kau sudah dapat itu semuanya. Minta pahala dari sana. Ini. Adapun yang ditanyakan, jadi orang boleh berbuat baik kepada Allah, mengharapkan rizki tapi dari Allah. Tapi kalau mendapatkan sanjungan dari manusia, betul salah. Misalnya kita melakukan sholat, pengen mendapatkan rizki, ya. Karena begini, ya Allah, dengan sholatku ini berikan rizki. Memang itu adalah kelas tingkat rendah, tapi masih lumayan mengharapnya juga kepada Allah, dan cara menghadap Allah. Nah ini, karena bukan minta kepada, bukan merengek, bukan menjilat kepada manusia, tapi dia menyanjung Allah, berdoa kepada Allah. Makanya kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau memang kita harus mencari dunia, maka jangan sampai kita terkagum-kagum dengan ahli dunia. Mintalah kepada yang memberi dunia, langsung kepada Allah. Artinya dia ngadu kepada Allah, minta rezeki, sehingga dia tidak mudah terpesona dengan sesuatu yang haram dan sebagainya. Jadi kepada Allah. Jadi diperkenankan, tapi itu tingkat kelas rendah, tapi tingkat ikhlas kelas rendah. Ikhlas kan ada tingkatan. Tingkat yang tinggi seperti yang Anda sampaikan, berbuat baik hanya karena Allah, nggak terlintas surga sekalipun. Yang penting aku berbuat baik karena Allah. Dan itu adalah nggak bisa dibuat-buat. Memang sudah orang begitu. Kalau kita berbuat pura-pura, bisa alhamdulillah saya sudah berbuat baik hanya karena Allah, saya tidak mengharap surga. Bisa saja dia bohong. Ini bukan urusan lesan berucap, akan tapi rasa di hati. Jadi itu adalah martabat. Kalau ada orang misalnya, bagaimana kalau orang baca surat Waqiah biar dapat kekayaan? Ya boleh-boleh saja, memintanya juga kepada Allah kok, kan begitu. Akan tapi itu kata Ibn Athaillah, ini martabatnya adalah masih rendah. Martabat yang tinggi adalah berbuat baik karena Allah, ya. Dan memang hanya karena Allah, tidak terlintas selain itu. Bukan surga, bukan bahkan balasan dari Allah pun tidak. Sementara mengharap balasan dari Allah kan boleh, cuman martabat tinggi. Sebab kalau mengharap balasan Allah itu seolah mengatakan, ya Allah ini sudah aku bayar, mana pahalanya? Ini aku bayar. Seolah kita kerja dengan Allah. Ini su'ul adab kalau pemahamannya sampai di situ. Akan tetapi jika orang berbuat baik lalu masih berharap kepada Allah tentang dunia, adalah hal yang sah. Nah, cuman yaitu martabat ikhlas yang rendah. Masa urusan yang seharusnya kita dapatkan di akhirat hanya ditukar dengan dunia. Tapi tidak salah dibanding orang yang menjual agama untuk dunia, merubah fatwa dan sebagainya. Tapi dia masih mengharap kepada Allah. Dan dia mungkin bisnis tidak bohong, dia pengen kaya, berdoa kaya, duhaan, pengen kaya, terus baca zikir-zikir, pengen kaya. Sah, dia bisnisnya benar, dia menghadap Allah. Bahkan mungkin di balik itu semua ada niat. Kenapa kamu pengen sekali kaya? Karena di belakang saya ada anak yang saya didik ratusan. Oh, jadi benar juga kelihatannya dunia. Mintanya pada Allah. Kan ada Allah marzukna kan banyak. Permintaan diajarkan Nabi SAW kan ada. Jadi minta kepada Allah rizki. Kenapa? Di balik saya ada kebutuhan. Jadi sah-sah saja semacam itu. Ya, kalau niatnya misalnya melakukan satu kebaikan yang bentuknya amal tentang berkaitan dengan akhlak gitu ya. Tapi tujuannya gini, mungkin sebagai tadi kan termasuk ulama su itu ya, termasuk yang tidak akan mendapatkan apa yang akan dihukum oleh Allah. Ini contoh ada seorang ulama, seorang alim yang memang dia ingin mengajarkan, ingin berperilaku mengamalkan adab ya kepada orang yang lebih tua misalnya ya, mengamalkan sunnah Nabi. Tapi satu sisi karena mungkin selama ini dia
sering mendengar bagaimana ada keluhan dari orang-orang bahwasanya kadang ada sebagian ulama yang kadang kurang bahasanya apa ya, mungkin kurang gerap ya dengan ini sehingga kadang buat jarak sehingga menjadi orang nggak nyaman. Lalu dia ingin melepas batasan tersebut sehingga kadang dengan jamaah mungkin yang dididik dia berperilaku lembut, ramah dan sebagainya dengan tujuan ya sebenarnya untuk mengenalkan, tapi satu sisi untuk menjaga biar tetap disebut ikhlas bukan karena hanya untuk sekedar mencari jamaah atau apa, itu seperti apa Bu ya? Ikhlas itu kan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Iya ta'ala. Bu ya. Adapun itu kan hanya sekedar cara. Akhlak itu kan dohir, Iya, batinnya di hati kita. Jadi Nabi sendiri kan mengajari siasat di dalam mengajak orang. Dan kebenaran al-haq itu bisa sampai kalau dibungkus dengan akhlak. Misalnya kita bahasa gaulnya adalah bahasa basi. Sebenarnya bahasa basi itu kalau tulus ya namanya ikhlas. Bahasa basi dengan orang, memberikan muqaddimah wa inna minal bayani la sihra, kata Nabi. Kita perlu bertutur kata yang bagus, lembut dan perilaku agar mereka siap hatinya untuk kita beri sesuatu yang berat, yaitu petuah-petuah dan pesan agama. Itu sah. Hanya kita itu berbuat baik, berakhlak itu bukan hanya pengen dibilang saya orang tawadhu, saya orang hebat, saya orang baik, saya orang soleh. Bukan begitu. Tapi memang saya punya tujuan. Beginilah Nabi mengajarkan kepadaku. Saya wakil Nabi, saya harus baik. Saya karena Allah dan Rasulnya buat begini. Biarpun sama mereka tidak disanjung, nggak ada masalah. Itu. Jadi nanti kalau kita tidak begitu, nanti semuanya takut. Wah, nanti disanjung orang. Siapa yang tidak menyanjung akhlak yang mulia? Semua menyanjung akhlak mulia. Gara-gara tidak mau disanjung karena akhlak mulia, akhirnya tidak berakhlak mulia bersama setan nanti. Seperti itu. Iya, dan juga untuk menjaga hati dari sanjungan. Misal akhirnya kadang ada sebagian orang tuh membandingkan, kamu ini misalnya ke siapa? Contoh lah, anggap aja mungkin contoh Umi. Wah, Umi ini ya nggak kayak, misalnya nggak kayak si Ustadz Fulana atau siapa Ustadzah. Jadi kadang membandingkan seperti itu dengan maksud memuji Bu ya, tapi dengan merendahkan yang lain. Nah itu tuh ngontrol hati itu yang kadang begitu susah Bu ya. Ya sebetulnya ya kalau orang sudah hatinya dengan Allah, nggak ada beda antara sanjungan dengan cacian. Artinya kalau masih kita membedakan, kita yang perlu koreksi diri. Nah, kok masih kenapa kok disaji aja langsung teringat terus nggak lupa-lupa. Tapi di saat disanjung kenapa kok ingat terus dengan dia? Ini sebenarnya pribadi itu. Jadi nggak, berarti yang perlu koreksi kita. Kalau tiba-tiba disanjung kita, ya kita yang belum beres. Tapi kalau sudah tingkat sampai kepada makom yang tinggi ya, nggak ada beda, disanjung sama. Bahkan dia akan mengambil faedah di balik cacian itu. Wah, boleh, bagus, saya akan benah diri dong kalau gitu. Di saat disanjung, bahkan kata Nabi, kalau ada orang menyanjungmu, taburkan saja di mukanya adalah debu. Maksudnya apa? Jangan kita tuh merasa senang. Oh, bukan maksudnya balas dengan kasih. Kadang bukan maksudnya begitu. Karena apa? Biasanya kita tuh sering beri hadiah kepada siapa? Orang yang menyanjungnya. Itu loh. Karena orang menyanjung bisa saja menjerumuskan, menjilat dan sebagainya. Akan tapi kalau kita melihat orang lain baik, layak untuk menyanjung agar orang lain tahu kalau ini kebaikan. Itu kan urusan pribadi kita. Kalau ada orang yang menyanjung kita, maka kata Nabi, taburkan di mukanya debu, itu bukan berarti menabur debu. Akhirnya jangan gara-gara sanjungan lalu kok royal memberi gitu. Berbuat baik itu ada aturannya. Bahkan mungkin yang jahat sama kita beri, yang baik juga kita beri. Begitu.